Hai guys, bertemu lagi dengan saya Kigami. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips kepada kalian agar kalian jago bermain hero offlaner. Nah, seperti apa pembahasannya? Langsung aja kita lanjut ke videonya ya guys. Tapi jangan lupa seperti biasa ya guys, kalian klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya ya guys, agar kalian tidak tertinggal video-video menarik dari saya. Oke guys, selamat menonton dan enjoy. Nah, offlaner menjadi salah satu role yang bisa dibilang jarang dilirik di Mobile Legends Bang Bang. Banyak orang akan memilih menjadi sumber damage dealer, utama macam mid laner atau hardcore di bottom lane. Meski begitu, offlaner tetaplah penting. Para pemain offlaner seyogianya punya mekanik yang spesial karena dia harus bermain seorang diri di lane atas. Tak jarang seorang offlaner harus di-gank oleh 2-3 player sekaligus. Tak ayal teknik tinggi harus dimiliki seorang offlaner. Nah, maka dari itu saya akan memberikan kalian tips untuk menjadi player offlaner yang sangat handal atau jago. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu konsisten dan bekerja keras. Konsisten maksudnya permainan kita harus tetap stabil dalam kondisi seperti apapun, harus diupayakan. Dan kerja keras maksud saya adalah mencari sesuatu yang berbeda setiap saat, karena kita tak punya partner yang pasti di lane. Kita harus terus mencari cara untuk berkembang di offlaner. Jadi offlaner tidak mudah seperti yang orang pikirkan. Itu sangat susah sehingga kita harus bekerja keras sekali. Dimana-mana kalau orang mau jago, cintai dulu role-nya, tahu jadi dirinya. Itu yang saya maksud. Tips yang kedua yaitu baca pick draft musuh. Ketika bermain sebagai offlaner, kalian harus sering membaca proses draft pick musuh. Alasannya karena kalian harus tahu bagaimana proses pick dan laning mereka. Hal ini memang cukup sulit untuk pemula dan kadang sulit sekali dijelaskan, tetapi usahakan pick hero yang menguntungkan melawan offlaner musuh. Jika kalian sudah mengerti apa saja yang dipick musuh, kalian bisa lebih mudah melawan mereka dan dapat menyusun strategi yang lebih baik. Tips yang ketiga yaitu pelajari gaya bermain musuh. Terkadang banyak orang yang menyarankan bahwa offlaner harus pasif dan bermain aman, tapi semua itu salah. Kalian bisa mempelajari gerak-gerik musuh dan memanfaatkan faktor itu. Kalian harus tahu kapan harus bermain pasif, kapan harus bermain agresif, dan kapan musuh akan melakukan gank dari pergerakan musuh saja. Bermain offlaner memang bukan masalah bermain skill individu atau mikro saja, tetapi makro lebih penting. Tips yang keempat yaitu selalu perhatikan map. Hal yang selalu diabaikan pemula adalah map. Baca terus pergerakan semua map dan putuskan ketika kalian harus melakukan gank, inisiasi, ataupun rotasi. Hal ini juga sangat penting untuk menghindari gank, karena jika kalian melihat map and hero mid laner, roamer, atau assassin hilang cukup lama, langsung saja bersembunyi atau bermain pasif. Hal ini juga berpengaruh dengan tips sebelumnya. Jika musuh biasanya bermain agresif dan tiba-tiba menurunkan tempo permainan, selain itu kalian juga bermain pasif di lane, kemungkinan besar mereka menyiapkan gank untuk kalian. Tips yang kelima yaitu manfaatkan power spike hero kalian. Untuk kalian yang tidak tahu, power spike merupakan titik di mana hero kalian memiliki keunggulan ketika melawan musuh. Hal ini sangat penting untuk membunuh hero lawan dengan efisien. Semua hero di Mobile Legends memiliki power spike yang berbeda. Contohnya adalah lawan Lancelot offline memiliki power spike di level 2 atau 3, dan usahakan kalian mendapatkan level terlebih dahulu dibanding musuh dengan membersihkan creep dan hutan lebih cepat. Ada juga yang mendapatkan power spike ketika ultimate mereka ada seperti Sylvana yang sangat mematikan, karena dapat membunuh musuh dengan mudah ketika ulti menyala.
Tips yang keenam yaitu jangan ragu untuk minta lane swap. Terkadang hal yang menyulitkan offlaner bukanlah tim lawan, tetapi tim kawan kalian sendiri. Offlaner memang seringkali menjadi role tertinggal dan diabaikan, tetapi hal itu salah. Kalian harus bermain proaktif dan juga minta swap lane jika kalian kesulitan, terutama melawan strat free lane di mana musuh akan melawan kalian dengan 3 hero sekaligus. Swap lane berfungsi sebagai netralisir tempo permainan. Tukar lane kalian dengan save lane. Nah, jika itu perlu atau juga minta roamer mengisi lane kalian sementara kalian mengganggu dengan gank ke mid atau invade jungle mereka. Kita masuk ke tips yang ketujuh, yaitu jangan sering menerima damage percuma. Sebagai offlaner, tugas kalian adalah menjaga lane dan tower agar tidak dipush. Oleh sebab itu, hindari damage percuma yang membuat kalian sering pulang ke base. Kalian harus hitung damage yang diterima dan posisi yang terbaik. Jika bisa, haras musuh tanpa terkena damage berlebih. Tips yang ke-8 yaitu bermain agresif ketika power spike tiba. Umumnya power spike akan tiba ketika ulti dimiliki. Ketika kalian sudah memiliki power spike kalian dan kebetulan hero lane musuh kalian sedang sendiri, contohnya ditinggal pergi oleh support mereka, langsung bermain agresif dan coba kill mereka. Power spike ini sangat penting karena sebagai offlaner kalian akan sering melawan safe lane musuh yang mana isinya biasanya marksman atau mage. Kalian lebih unggul karena fighter offlaner memiliki ulti yang mematikan dan mudah melakukan solo kill. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Buat kalian yang mau request konten apa, kalian tulis di kolom komentar ya guys. Saya sebagai Ki Gaming mengucapkan terima kasih sudah menonton. Oke guys, see you next time and bye bye.